Fungsi storyboard adalah membebaskan pikiran kita agar pikiran kita lebih fokus dalam komposisi gambar, lebih fokus dalam angle kameranya, lebih fokus pada point of interest pada tiap halaman, lebih fokus pada eksplorasi adegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya, Ayub Nurmana. Oke, langsung aja ya. Jadi konten ini melanjutkan dari materi-materi cara mudah dan cepat dalam membuat komik. Cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, kemarin kita telah mengulas beberapa tahapan ya. Kita evaluasi sebentar ya sebelum saya lanjut ke materi kali ini. Tahap pertama kita telah menentukan ide cerita ya. Jadi kita sudah menentukan ide cerita. Kemudian tahap kedua kita juga sudah membahas bagaimana menentukan genre cerita. Tahap ketiga menyusun skrip atau naskah cerita. Kemudian tahap keempat menyusun storyline, dan kali ini kita membahas bagaimana kita menyusun storyboard ya. Nah, storyboard ini adalah lanjutan dari tahap keempat setelah storyline selesai dan fix diciptakan ya. Setelah fix storyline selesai ya, maka tahap selanjutnya yaitu membuat storyboard. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari storyboard? Ya. Jadi, kalau tahap-tahap selanjutnya itu membantu otak kita ya untuk bisa lebih berpikir bebas ke tahap visualisasi, begitu juga dengan storyboard. Ya, storyboard juga membantu otak kita, pikiran kita, emosi kita agar bisa lebih fokus dalam tahap paneling ya. Tahap komposisi adegan dalam tiap halaman, dan kita bisa lebih fokus mengeksplorasi komposisi dan objek apa saja yang harus kita tampilkan pada setiap halaman komik. Oke, jadi kalau bayangkan betapa susahnya kita, betapa sulitnya kita kalau misalkan kita langsung gambar tanpa ada storyboard terlebih dahulu. Nah, maka pikiran kita akan bingung, ya kan? Pikiran kita akan bingung. Ini kira-kira dalam satu halaman bagian mana yang menjadi pusat perhatian, bagian mana yang menjadi objek utama, adegan seperti apa, angle seperti apa. Nah, ini fungsi storyboard untuk meletakkan pemikiran kita ya secara tertata, secara sistematis agar pemikiran kita fix tertuang dalam sketsa berupa storyboard, sehingga dalam tahap pembuatan komik tiap halamannya pikiran kita bisa lebih bebas dan kita bisa menghasilkan visualisasi yang lebih maksimal lagi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dalam storyboard ingin saya sampaikan beberapa topik ya. Jadi dalam storyboard ini bagaimana kita membuat adegan, di mana storyboard ini hasil dari visualisasi storyline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi storyline itu membantu kita juga dalam tahap pembuatan storyboard. Ya, jadi tahap pertama dalam pembuatan storyboard ya, storyboard adalah visualisasi dari storyline yang sudah kita buat. Nah, ini kemarin saya buka dulu ya storyline-nya. Storyline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada, nah ini saya coba buka storyline. Ada Comic Ultimate Guide ya. Nah, jadi ini contoh storyline yang sudah fix. Ya, jadi di sini ada beberapa storyline yang sudah kita buat. Jadi ibarat tiap kalimat storyline ini adalah perwakilan dari tiap halaman komik. Jadi satu kalimat ini ya, kita sudah membayangkan ini dalam bentuk halaman komik ya. Sudah kita bahas dalam materi yang berjudul storyline ya, pembuatan storyline.
Nah, storyboard adalah visualisasi dari storyline tersebut. Ya, di sini tertulis tampak sebuah markas besar di luar angkasa yang merupakan markas dari organisasi Dark Code. Tampak Great Leader tengah duduk di singgasananya, di hadapannya tunduk kedua jenderal besar Dark Code yaitu Captain Noise dan Dr. Mosquito. Nah, kita lihat hasil storyboardnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, tolong diperhatikan dulu ya teman-teman ya. Jadi gini ya. Saya jelaskan dulu nih. Karena Ultimate Blade ini adalah komik project saya, project pribadi yang dikerjakan satu orang. Jadi dalam pembuatan storyboard saya tidak perlu terlalu detail ya, Nah, tetapi kalau kita bekerja, ya mengerjakan sebuah proyek komik yang dimana kita harus bekerja sama dengan orang lain, misalkan kalau seperti format barat ya, format komik Amerika ya, jadi antara storyboard, pensil, inking, coloring itu dikerjakan orang yang berbeda. Makanya storyboard artist berkewajiban untuk menyelesaikan storyboard sedetail mungkin, sejelas mungkin, ya. Nah, teman-teman bisa mencari referensi storyboard karya-karya Alex Ross, ya. Nah, itu detailnya luar biasa, angle-nya bagus, kemudian posenya juga dinamis. Nah, tetapi kalau dalam format komik Jepang, ya, mereka biasanya lebih nama storyboard itu istilahnya ada sendiri ya. Name ya atau name ya, name atau name. Nah, itu formatnya sebenarnya nggak jauh beda, tetapi kurang lebih sama juga seperti format storyboard, di mana di sini adalah sketsa adegan apa saja yang harus kita gambar dalam halaman komik ke depan nanti. Nah, oke ya, tahap pertama jadi storyboard adalah visualisasi dari storyline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi tadi ada pesawat besar, ada jenderal yang sedang tunduk, dan di sini ada Great Leader. Ya, storyline-nya menuliskan seperti itu. Nah, visualisasinya seperti ini. Nah, ini storyboard-nya. Kemudian nanti setelah storyboard ini selesai, ya, setelah selesai, maka nanti ke depan ya hasil dari storyboard yang sudah kita buat, hasil akhirnya setelah ke depan nanti kita buat dalam bentuk komik fix. Nah, kurang lebih hasilnya ini contoh saya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita bandingkan ini hasil storyboardnya mana tadi. Kita komparasikan bagian storyboardnya dan bagian dari komik yang udah fix. Ini storyboardnya seperti ini dan komik fixnya seperti ini, bisa kita bandingkan ya. Nah, ini kurang lebih hasil storyboardnya dan ini hasil komik fixnya ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, jadi sebelumnya udah saya sampaikan karena ini proyek komik saya pribadi, jadi untuk storyboard cukup saya membuat sketsa kasar yang sangat sederhana, bahkan ini terlalu spontan ya garisnya ya. Nah, ini kurang lebih storyboardnya seperti ini. Oke, poin pertama udah ya saya sampaikan. Jadi storyboard kurang lebih tahap pertama pengerjaannya adalah hasil visualisasi dari storyline. Kemudian dalam tahap storyboard, kita juga berkewajiban menata panel. Mana panel yang akan menjadi pusat perhatian dalam satu halaman. Nah, jadi teman-teman, ini hal penting yang harus kalian sampaikan, yang harus kalian pahami. Dari setiap halaman komik harus ada pusat perhatian, ya, point of interest, ya, harus ada point of interest, ya. Kalau teman-teman tahu ilmu desain ya, dalam ilmu desain itu ada ilmu di mana kita mengkomposisikan objek-objek desain, jadi harus ada point of interest. Ya, nama ilmunya adalah ilmu nirmana ya sebenarnya. Nah, ilmu nirmana itu adalah basic design ya.
Teman-teman kalau ingin mendalami ilmu nirmana, ada di konten saya. Cari aja yang judulnya apa itu nirmana dan bagaimana pengaplikasiannya pada karya-karya desain. Tetapi dalam materi ini saya ingin menyampaikan secara singkat pada jelas, kurang lebih dalam setiap karya desain termasuk komik harus ada objek utamanya, pusat perhatiannya atau point of interest. Nah, kita bisa melihat pusat perhatian ya, pusat perhatian pada halaman komik ini ya. Pusat perhatian pada halaman komik ini yaitu pada panel ketiga. Ya, pusat perhatiannya ini. Kemudian kalau kita lihat coba halaman selanjutnya. Jadi harus ada point of interest-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini contoh beberapa. Nah, ini ada juga halaman ini ya. Point of interest-nya adalah pada panel 1. Nah, perlu dipahami ya, banyak frame ya, banyak beberapa jenis frame itu ada macam-macam. Nah, ini saya sampaikan, saya buka dulu papan tulisnya, teman-teman. Ya, saya perkenalkan sekaligus beberapa jenis frame. Jadi dalam komik itu ada frame yang menggunakan bingkai seperti ini, ya. Oke, ini jenis frame pertama ya, menggunakan bingkai. Ya, frame yang menggunakan bingkai. Bahkan ini sifatnya dia membatasi gambar ya. Misalkan objeknya seperti di sini. Nah, contoh visualisasinya seperti ini ya. Teman-teman, ini buat gambaran aja ya. Nah, ini salah satu frame yang menggunakan bingkai. Ada juga frame yang tanpa bingkai. Ya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Jadi dia tanpa harus menggunakan bingkai. Ini juga salah satu panel pada jenis panel pada komik ya. Panel yang menggunakan bingkai, ya, panel tanpa menggunakan bingkai. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ya contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh paneling pada halaman komik. Nah, misalkan dalam satu halaman penataannya seperti ini. Ya, jadi ini beberapa contoh paneling ya yang menggunakan bingkai dan tidak menggunakan bingkai. Nah, ini juga termasuk halaman penataan halaman pada komik. Nah, ini saya kasih contoh ya di sini ya. Nah, misalkan ini gambarnya seperti ini. Saya kasih contoh aja ini. Kemudian arah baca pada halaman komik kita. Nah, arah bacanya gimana? Nah, kalau kita lihat komik Jepang, komik manga ya, rata-rata dibaca dari kanan ke kiri. Ya, dibaca dari kanan ke kiri. Berarti urutan panelnya otomatis kalian membacanya dari arah ini panel 1 dan ini panel 2, ini panel 3 dan ini panel 4. Ya, jadi bacanya seperti itu. Kalau bentuk bukunya dibuka dari kanan ke kiri. Ya, berarti arahnya panelingnya juga sama. Jadi 1 2 1 2 3 4. Ya, bisa dipahami ya. Tetapi kalau bukunya dibaca dari kiri ke kanan, berarti panel satunya ini panel 1, panel 2, panel 3 dan panel 4. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, untuk jelasnya saya kasih contoh lagi. Misalkan pada halaman komik kita bentuk komposisinya, panelingnya seperti ini ya. Nah, misalkan
Kalau bentuk format bukunya dari kanan ke kiri, berarti cara bacanya gini, ya, 1, 2, 3. Ini panel 1, dari kanan ke kiri, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Kemudian kalau misalkan format bukunya dari kiri ke kanan, berarti cara bacanya arahnya dari kiri ke kanan, ke arah sini, baru ke arah sini, ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih ini adalah panel 1, panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah kita menata panel dan objek yang ada pada halaman komik kita. Ya, pastikan dalam tiap halaman kita ada pusat perhatiannya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya komparasikan kurang lebih storyboard antara storyboard dan hasil fixnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya kurang lebih. Nah, ini ada dark code ya, dan tampak dari belakang, dan ini ada para anggotanya. Nah, sini saya visualisasikan jadinya seperti ini. Nah, ini walaupun dalam sketsanya para jenderalnya ini berdiri ya. Nah, tapi ini saya improvisasi sehingga jenderalnya tampak berdirinya seperti ini jadinya ya. Nah, dia melihat monitor. Ya, jadi ini digambarkan bahwa grid leader dan para jenderalnya yang tersisa ya, ini bersiap untuk melakukan perang terakhir ya. Nah, ini sebenarnya beberapa spoiler trailer. Saya sengaja ini sedikit trailer ya, kasih trailer untuk Ultimate Guide volume 4. Nah, teman-teman nanti bisa persiapan untuk pre-order. Nah, ini masih proses penataan layout ya. Jadi ini sedikit spoiler, tapi yang ini nggak masalah lah di spoiler. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa tahapan pembuatan storyboard. Nah, ini juga terakhir contoh storyboard. Nah, ini tadi saya gambarkan beberapa pengaplikasian paneling ya. Paneling. Nah, ini perubahan dari bentuk markas dark code ya. Yang sebelumnya bentuknya piramida, ini berubah. Nah, ini salah satu pengaplikasian bentuk panel tanpa bingkai atau frame. Jadi ini panel 1. Panel satunya ini ya, teman-teman ya. Dia berubah ya. Kemudian ada tentakelnya. Jadi ini masuk ke panel 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini panelnya ada 4, bukan cuma 3, tapi panelnya 4. Walaupun ini nggak ada bingkainya, ini termasuk panel komik ya. Nah, ini urutannya dibaca 1, 2, 3, 4. Karena format Comic Ultimate Guide dari kiri ke kanan. Ya, jadi formatnya dari kiri ke kanan. Seperti pada umumnya komik-komik yang ada, komik dan buku yang ada di Indonesia. Jadi komik Jepang itu malah mirip kitab suci Al-Quran ya, dari kanan ke kiri. Ya. Nah, itu komik manga ya. Kalau manga formatnya seperti itu. Tapi karena kita di Indonesia, saya mengikuti format cetak buku standar di Indonesia. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini salah satu storyboard. Selanjutnya ini visualisasinya saya seperti ini. Nah, teman-teman bisa jadikan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan atau referensi atau bahkan pembanding boleh ya. Jadi kurang lebih inilah tahap membuat storyboard. Oke, kita ulangi ya. Jadi tahap membuat storyboard adalah kita memvisualisasikan dalam bentuk sketsa dari storyline yang sudah fix kita buat. Ya, kalau misalkan dalam satu storyline ternyata ini harus jadi 2 halaman, yang nggak masalah gitu. Tetapi dalam rencana awalnya ini jadinya 1 halaman. Tapi kalau misalkan dalam visualisasi kita merasa kayaknya saya butuh improvisasi dari 1 kalimat ini bisanya jadi 2 halaman.
Kalau jadi satu halaman terlalu dipaksakan, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kita boleh juga dalam improvisasi. Bahkan misalkan adegannya kita agak rubah sedikit untuk membuat tutur gambarnya lebih bagus, nah itu nggak masalah. Berarti itu storyline yang berhasil karena berhasil membuat pikiran kita bisa lebih bebas dan bisa lebih maksimal dalam memvisualisasikan, ya. Jadi justru itu improvisasi itu adalah salah satu bukti bahwa storyline kita berhasil. Ya, tahap pertama kita memvisualisasikan storyline dalam bentuk sketsa, dalam bentuk storyboard, ya. Kemudian kita menata panel pada storyboard kita, ya, di mana kita harus menata kira-kira adegan kita ini diletakkan pada panel yang mana. Dan tahap ketiga kita wajib menentukan point of interest atau pusat perhatian pada setiap halaman yang sudah kita buat, ya. Nah, jadi tiap halaman ada pusat perhatiannya. Ya, seperti yang saya contohkan, misalkan pada halaman ini, ya, pada ini storyboard halaman ini. Nah, point of interest-nya adalah bisa kita ambil, ya, tokoh grid leader ini, grid leader pimpinan tertinggi Dalkot menjadi pusat perhatian pada objek ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian letakkan juga, nggak ada salahnya dalam pembuatan storyboard kalian sudah memikirkan letak dialog dan balon kata dalam halaman komik kalian, ya. Letak balon kata atau dialog pada halaman kalian agar komposisinya lebih menarik, lebih rapi, ya. Jadi orang bacanya lebih enak ke depannya. Baik, saya rasa itu ya poin-poin utama ya. Oke, kita evaluasi terakhir lagi. Jadi cara pembuatan storyboard adalah kita membuat sketsa halaman dari storyline, kemudian kita menentukan panelingnya, ya, penataan panelnya. Kemudian pastikan dalam setiap halaman itu ada pusat perhatian atau point of interest. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Fungsi storyboard adalah membebaskan pikiran kita agar pikiran kita lebih fokus dalam komposisi gambar, lebih fokus dalam angle kameranya, lebih fokus pada point of interest pada tiap halaman, lebih fokus pada eksplorasi adegan, ya. Sehingga saat kita membuat visual setiap halaman kita, komik kita nanti secara fix, pikiran kita lebih fokus ke dalam kualitas, keindahan, estetik dari karya halaman komik kita, ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi storyboard itu penting banget untuk meletakkan ide-ide kita yang takut hilang kalau kita melewatkan tahap storyboard ini. Jadi bayangkan kalau kita nggak gambar storyboard dulu, nggak bikin storyboard dulu, saat kita bikin gambar kayak gini kita bingung. Ini panel berapa ya? Gambar ini panel yang mana ya? Angle-nya gimana ya? Jadi malah jadi stuck nanti, ya, macet, bahkan buntu otak kita. Tetapi kalau kalian setipe jenius seperti Kim Jung Gi, ya silakan. Tetapi saya rasa kebanyakan orang tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Jadi penting untuk menyelesaikan storyboard terlebih dahulu. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Jadi insya Allah nanti tahap selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan setiap halaman komik hingga fix. Jadi ini ya, jadi tahapnya ini agak spoiler pertemuan selanjutnya juga. Jadi setelah storyboard fix, bagaimana kita membuat halaman ini lebih baik ya. Nah, jadi nantikan materi selanjutnya, insya Allah lebih seru, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen jika kalian ingin bertanya atau ingin menambahkan. Kalau kalian merasa ada yang kurang dari penyampaian saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar. Dan jangan lupa, jika kalian merasa postingan ini atau konten kali ini bermanfaat, silahkan klik tombol share ya, share ke teman-teman kalian, share ke komunitas kalian ya, agar kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari selama ini ya. Semoga berkah ilmunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.